Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Eko Ade Saputro bisa menjumpai Anda Tribuners dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat. Kali ini kita kembali berjumpa dalam program News Update. Nah, Tribuners, Presiden Prabowo Subianto 22 Januari lalu menekan instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Nah, dalam keputusan itu, Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga 306,7 triliun rupiah. Nah, menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sebagian dana hasil penghematan akan digunakan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Nah, ada beberapa pos anggaran yang dihemat, diantaranya adalah belanja ATK, kemudian perjalanan dinas, ada juga sewa mobil atau kendaraan, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Nah, apa yang melatar belakangi kebijakan ini dan bagaimana pula dampak yang dirasakan oleh masyarakat? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik, Bapak Dr. Ade Indra Caniago. Beliau sudah bersama kita melalui Zoom. Apa kabar Pak Ade? Ya, alhamdulillah Mas Eko, apa kabar? Sehat-sehat ya? Sehat Pak Ade ya? Halo, keluar nggak suaranya Mas? Oke, ada. Pak Ade, kita Ya, alhamdulillah Mas Eko. kembali berdiskusi Ya. Tentang info terkini atau masih hangatlah belakangan ini ya tentang efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI atau Pak Prabowo Subianto. Apa pandangan Anda tentang latar belakang efisiensi anggaran ini, Pak Ade? Ya, kalau kita bicara latar belakang itu kan sudah disampaikan oleh Pak Presiden ya. Kalau tidak salah ada sekitar 7 program ya yang urgen. Selain makan bergizi gratis, ada program untuk merehabilitasi 330.000 sekolah se-Indonesia. Sementara porsi keuangan kita hari ini hanya mampu mengatasi sebanyak 20.000 sekolah. Jadi kalau ditanya soal kebijakan ini, otomatis saya dukung dan saya apresiasi. Pertanyaan saya, kenapa nggak dari 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ini dilakukan gitu loh. Ya. Dan jujur di tingkat lokal saya sering menyampaikan ini gitu loh, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang nirmanfaat gitu loh. Kalau mau lihat manfaatnya ada atau enggak itu gampang sekali Mas. Lihatlah seluruh OPD kegiatan mereka di ujung tahun. Ya. Kalau boleh dibilang itu program healing gitu kalau istilah anak zaman now gitu ya. Jadi nggak ada manfaatnya. Mereka kunjungan keluar, katakanlah studi banding ya. Apa gitu efeknya, apa hasilnya yang bisa diimplementasikan ke bawah gitu loh. Ini kan enggak ada pertanggungjawaban publiknya gitu loh. Itu satu ya. Kedua, kenapa saya apresiasi? Ini merubah budaya Mas. Budaya masyarakat kita hari ini, ASN kita ini menyedihkan. Ya. Jadi saya bilang, saya berani garansi hampir 1001% ASN kita ini korupsi Mas. Selemah-lemah iman korupsi waktu mereka. Sementara mereka digaji untuk bekerja sesuai dengan jam ya yang sudah ditentukan. Nah, belum lagi baru kita bicara parameter kuantitas waktu Mas ya. Kalau kita bicara kualitas lebih menyedihkan lagi Mas. Saya sering sampaikan ke beberapa teman ya, kolega, pejabat bahwa mental kita ini Mas, ASN kita ini, birokrat kita ini banyaklah bekerja sekedar menggugurkan kewajiban Mas. Ya. Gimana cara ngelihatnya? Kok Bapak yakin? Yoga yakin lah, gampang kok ngelihatnya. Coba lihat program tahun lalu bandingkan dengan program hari ini, tahun ini. Di mana bedanya?
Apa inovasinya? Apa kreasinya? Nol besar saya berani bilang. Hanya beberapa dan itu nggak sebanding dengan yang seharusnya gitu loh Mas. Hmm. Jadi udah betul ini. Ini apa yang dilakukan presiden ini harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Merubah mental birokrat kita supaya mereka paham bahwa mereka digaji untuk melayani. Mereka adalah pamong praja, mereka adalah pelayan masyarakat. Hmm. Ini yang harus kita bilang, Mas. Ya, nggak ada kebijakan itu yang nggak ada efek. Terlepas efek itu kayak minum jamu lah gitu loh. Pahit memang, tapi setelah minum jamu tentu kita akan merasakan nikmat yang luar biasa gitu loh Mas. Jadi tidak ada alasan untuk menolak kebijakan ini. Saya pikir kita harus menyamakan visi bahwa tadi saya sampaikan di awal ada 330.000 sekolah Mas, ya, yang bermasalah ini. Yang kadang kalau kita tonton kalau di share di grup itu memalukan gitu loh. Ya bangsa sekaya ini kok sekolahnya begitu banyak ya tidak cerdas. Artinya bagaimana mungkin negara akan melaksanakan amarah pendiri bangsa yang tertuang dalam konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa kalau ruang belajarnya saja sudah tidak cerdas. Kalau aksesnya saja tidak cerdas, Mas. Ya, banyak hal kalau kita mau kulik gitu loh bicara soal pendidikan, ya. Tapi bicara soal fasilitas yang ada. Pertanyaan rasio siswa dengan guru ya. Kita baru bicara yang sifatnya ya remeh temeh lah menurut saya gitu. Belum prinsip ya. Belum bagaimana kita masih bicara kuantitas lah. Kita belum bicara kualitas, Mas. Nah, ini yang harus kita samakan visi, kemudian harus mengingatkan kepada banyak orang gitu loh. Ini mereka ini problemnya, Mas, sudah terlalu apa ya? Terlalu nyaman. Ya, terlalu menikmati glamornya di birokrasi sehingga saya melihat wah yang teriak kan mereka aja nih Mas karena kepentingannya terus sih sama apa namanya sebagian hotel lah ya yang ikut kebagian kue gitu kan yang lain kan nggak ada urusannya Mas. Nah saya pikir itu Mas Eko ya. Ya, sebelum kita ke realisasi dan mungkin dampak yang dirasakan saat ini ya Pak Ade, tadi sempat menyinggung ini sudah merupakan kebijakan yang tepat seolah-olah kebijakan yang sebelumnya jauh bertolak belakang. Gimana menurut Pak Ade? Ya kan gini loh Mas, kita ini kan juga harus sadar diri lah. Maksud saya gini, ini saya ambil analogi sederhana. Dalam satu rumah tangga Mas, ya pengantin baru lah katakan gitu. Punya cita-cita, keinginan, harapan itu kan suatu hal yang lumrah. Nah itu wajar sekali lah. Tapi kita harus mengukur gitu loh kapasitas kita. Misal pengen punya mobil mewah, boleh. Tapi mewah kita mungkin kelasnya Agya atau mobil bekas lah ya, yang tidak terlalu membebani. Pengen punya rumah mewah ya, kalau rumahnya masih kelas-kelasnya KPR ya, jangan mimpi kalau kita di Palembang nih di CGC atau di Citraland. Jadi kita juga harus rasional mengelola keuangan. Jadi jangan sampai maksud saya kita hari ini kan ya apa ya kita punya rumah dompet kita kelasnya itu KPR kita ngambil rumah yang miliaran kan gitu. Punya mobil pengen tapi dompetnya sebenarnya di angka misalnya 50-an juta tapi kita paksakan ambil mobil Rubicon miliaran. Ujung-ujung apa Mas? Menuju wong Palembang leasing ngentak gitu. Jadi kita harus rasional gitu loh. Hari ini kan dampak dari salah asuh, salah urus, dampak dari nggak pakai otak ngelola negara ini Mas, ya. Setiap tahun, ini tahun ini aja bunga hutang Mas sama hutang pokok cicil. Ini kan gawe kilo gitu. Kapan rakyat ini mau nikmati kekayaan bangsa ini?
Kalau dikit-dikit solusi hutang, dikit-dikit solusi hutang. Coba kita kencangkan dulu ikat pinggang itu. Tahan dulu, bukan tidak boleh kita senang-senang, bukan tidak boleh kita poya-poya, bukan tidak boleh kita jalan-jalan, boleh mah. Saya setuju, kenapa? Itu kebutuhan tersier bagi manusia. Tapi kita harus realistis juga pada saat yang bersamaan gitu loh. Belum sampai ke sana. Saya pikir ini presiden ini cerdas dan waras, Mas. Jadi cerdasnya nggak cukup kalau nggak waras. Artinya saya mau bilang yang kemarin itu nggak waras ngelola keuangan negara, Mas. Seperti yang Pak Ade Ini yang bilang, harus rakyat salah pahami, urus tadi gitu ya. loh. Ya, realistis intinya gitu loh. Tapi dengan kondisi Mas dibebankan hutang. Dengan kondisi seperti saat ini nih Pak Ade, katakanlah program ini berjalan, kemudian penghematan dilakukan. Apakah Pak Ade ingin bilang bahwa memang tidak ada solusi lain selain pengetatan anggaran? Misalkan, oke lah utang tidak bisa, atau dari sumber pendapatan yang lain tidak ada, sehingga jalan satu-satunya adalah pengetatan anggaran. Begitu? Jadi bukan tidak ada, Mas. Jadi kita kan ini berpikirnya ya, hari ini kan kita harus lihat timeline, Mas. Yang paling mungkin hari ini, ya kan, kita nih lihat isi dompet dulu, Mas. Kita mau bekerja hari ini, lihat isi dompet hari ini, Mas. Itu logika sederhananya gitu ya. Jadi kalau isi dompet kita 50.000, jangan makan steak, Mas. Kita cari warteg gitu loh. Atau warung rumahan atau warung serba. Jadi jangan kita masuk ke steak gitu loh, Mas. Kita ukur dompet kita sambil tadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kan gitu. Kalau ditanya potensi yang lain, jelas banyak. Pak, cuma kan persoalannya salah urus, Mas. Saya tanya sama Mas Eko, itu nikel yang dikasih Allah Sang Pencipta sama bank ini sampai nggak rasanya ke Palembang, Mas? Toh hari ini ya semua tahu kok dari total APBN 80% lebih masih dari pajak, Mas. Terus pasal 33 kita kemana? Halo, bukannya salah urus nih, Mas? Salah urus. Ya, semua dikasih privilege, semua dikasih karpet merah. Sakit jiwa kalau saya bilang rejim sebelum ini, Mas. Bukan nggak boleh ngutang, ngutang kan juga harus ukur kemampuan, Mas. Ini kan yang lucu ini, yang dibangun ini kan, wah negara lain utang, Amerika utang, wah Anda kata negara yang dah hutang. Nah, sekarang saya tanya sama Mas Eko, hidup tuh enak banyak utang apa nggak punya utang? Jadi lebih enak nggak punya utang. Kan gitu aja lah, utang bisa dadanya busuk. Lah iya, di mana orang letaknya punya utang, hidupnya bisa tenang, nyaman, bisa jalan-jalan kemana-mana, kayak gitu. Nah itu, jadi ini kadang, ini kan yang memainkan isu-isu kontra ini kepentingan yang terusik lah. Mereka sudah mau uji kita tuh dapat cuan dari apa? Dari proyek-proyek itu kan? Yang habis pakai itu betul-betul habis dipakai. Oh, itu yang disebut oleh Pak Prabowo. Yang disebut oleh Pak Prabowo ada raja kecil yang melawan kebijakan itu ya Pak Ade? Iya, ini kan ada beberapa departemen ya, kalau tidak salah ya kan.
Ya, mereka sudah nyaman, Mas Eko. Mereka sangat enjoy dengan posisi hari ini. Kata saya tadi bilang, Mas Eko, saya tanya, siapa yang berani garansi barang habis pakai itu betul-betul habis dipakai, Mas? Hah? Siapa yang berani olah tahun depan ada anggaran lagi ketika dibelanjakan barangnya masih yang sama, Mas? Siapa berani garansi? Ya, itu baru satu sisi loh. Kemudian perjalanan dinas, coba lihat tadi saya sudah sampaikan, capture lah semua, Mas. Boleh cek itu data di BPK, ya. Bulan Oktober, jadi program tradisi lah ya. Kalau Akhir saya tahun ya? nyebutnya gitu. Menjelang Ini akhir tahun ya? tradisi jalan-jalan. Sesama mereka berdua. Iya, kemana lagi kita nih? Iya, ngabisin anggaran. Kemana lagi kita nih? Oh ke situ belum. Kan itu diskusi-diskusi yang kita buat. Ya, yang manfaatnya mohon maaf nggak ada buat rakyat, Mas. Nggak ada kontabilitas mereka gitu loh. Lain hal kalau mereka misalnya ke suatu daerah, kemudian ada edit value ya yang bisa diambil. Dan itu dia implementasikan. Itu kan lain cerita. Nah, hari ini dengan kecanggihan yang begitu udah nggak kita butuhkan lagi gitu, Mas. Udah nggak kita butuhkan lagi yang begitu, Mas. Kenapa? Ya tanya aja sama AI, tanya aja sama Mbah Google, Tante Google, Pak Le Google, Pak De Google. Nah iya, ngapain jalan-jalan sana? Kalau jalan-jalan ya tabungan sendirilah, jangan pakai duit rakyat, jangan memanfaatkan jabatan, jangan memanfaatkan posisi kita untuk apa? Menjadikan duit rakyat itu bancakan. Itu yang terjadi selama ini. Jadi saya dan secara pribadi ya, saya mengajak semua masyarakat untuk berpikir realistis dan mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Presiden ini. Karena yang merubah mental birokrasi, Mas, tidak mudah, Mas. Puluhan tahun loh mereka terdidik, terbiasa, ya, menikmati, sehingga ya terus menerus kan gitu. Kayak tongkat estafet aja gitu loh. Diturun lagi, nanti dia naik, menggantikan, melakukan hal yang sama lagi. Terlalu aman mereka, Mas. Sebenarnya kan fasilitas yang diberikan itu sudah cukup banyak. Ya kalau nggak mau diatur oleh waktu, saya katakan tadi nggak mau korupsi waktu, ya jangan jadi PNS lah. Kayak saya gitu, saya nggak mau jadi PNS gitu. Kenapa? Ya saya nggak mau korupsi waktu, Mas. Kalau swasta ini kan enak kita. Ya kan? Nggak ada beban kita gitu. Ya, tapi itu saya hormati ya. Saya hormati pilihan apa saudara-saudara kita yang ambil ASN. Cuma saya juga mengajak semua untuk berpikir rasional. Ayo, negara ini lagi di titik nadir nih. Kalau kita tidak melakukan suatu hal yang radikal, yang kita berharap capaian yang fantastis ke depan gitu loh. Artinya ya gitu-gitu aja gitu, nggak akan ada sesuatu yang bernilai gitu loh. Kita sebatas hanya menjalankan rutinitas semata gitu, Mas. Pak Ade tadi menyinggung tentang sebagian dari efisiensi anggaran akan digunakan untuk membangun atau memperbaiki 330.000 sekolah ya. Sementara anggaran yang ada saat ini sebelum penghematan itu hanya untuk membangun atau memperbaiki 20.000 sekolah saja. Nah, statement Anda ini saya menangkap bahwa ada perbedaan mendasar antara kebijakan presiden sebelumnya dengan fokus presiden yang saat ini. Apakah betul demikian, Pak Ade? Ya jelas beda lah, Mas. Jelas lah berbeda orang yang sekolah sama nggak sekolah. Orang yang punya ijazah sama nggak punya ijazah itu pasti beda logika berpikirnya gitu loh, Mas. Kalau itu kan nggak perlu kita bertanya. Malu kita mempertanyakan itu, Mas. Jadi kesannya kayak nguyok, tapi kan fakta ini, Mas. Ya kan? Kalau orang berpikir bahwa dia punya ijazah, dia akan berpikir sistematis, Mas. Jadi dia nggak akan berpikir kerja serampangan, kerja serabutan, kayak kerja buruh gitu kan. Ini kan kerja-kerja
cerdas yang dibutuhkan. Ini kan kerja-kerja ngurus negara, Mas, bukan maksud saya ngurus rumah tangga yang banyak kepentingan, banyak orang, banyak ragam kebutuhan yang suka. Dengan acuan tadi konstitusi negara harus mencerdaskan bangsa, mencerdaskan rakyatnya. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan negara oleh negara supaya cita-cita para pendiri bangsa ini yang sudah mengorbankan sebagainya termasuk nyawa, ya. Ini apa gitu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana rakyat kita sejahtera? Sebenarnya kan Mas, kalau orang pakai logika ya dan nggak sakit jiwa, maksud saya dia ini Mas kalau nolong gitu loh Mas. Itu analogi parameter saya bilang orang sehat gitu. Kalau orang mau nolong ya nolong aja, nggak usah berharap imbalan. Kan gitu. Jadi bukan aku tolong kau ngunjuk aku apa, aku bantu kau, aku dapat apa. Nah, seorang presiden, seorang pemimpin harus berpikir sesederhana itu menurut saya. Jadi dia melakukan segala sesuatu, ya, berangkat dari konstitusi. Semua menurut saya sudah clean and clear. Gitu loh. Bahwa cita-cita negara ini hadir untuk mencerdaskan rakyat, mensejahterakan, memakmurkan, ngamankan rakyat dan sebagainya. Dan itu kan menurut saya kalau bacaannya bukan sincak ketemu yang begitu gitu loh Mas. Iya kan? Tapi kan sebagian berpendapat juga kalau yang sebelumnya misalkan fokus infrastruktur, Kalau sedangkan yang presiden sekarang kayak pendidikan. Itu gimana Pak Ade? Jadi gini dagang Mas sama negarawan. Ya. Logikanya beda Mas. Kalau pedagang ini dia bangun infrastruktur. Taknya pedagang ini kan cuma satu Mas, untung rugi. Dan mereka nggak mau kalau bicara rugi, pasti bicara untung. Kan gitu. Ini soal kalkulator yang dipakai Mas. Kalau kalkulatornya pedagang ini kan beda Mas sama kalkulator negarawan. Oh begitu. Nah, menurut jelas kalau kita cerdas Mas, dia pasti berpikir membangun manusia. Itu yang harus dia lakukan. Nah, kenapa? Ketika banyak orang cerdas, pemimpin itu tidak susah lagi, Mas. Dari desa dia datang ke kabupaten ya, ke kantor lurah mungkin, ke desa mungkin, atau ke kantor camat, atau mungkin langsung ke kabupaten. Pak Bupati, tanah kami ini, tanam padi, kami cocoknya nanam ini, bisa seperti itu. Mereka yang datang, ya, nggak perlu repot-repot musrembang Mas kalau mereka udah cerdas. Dan kalau rakyat kita udah cerdas Mas, kita nggak mungkin ekspor TKI Mas. Masa terus-terusan kita ekspor TKI kan lucu gitu. Artinya apa? Negara memang tidak ngurus itu. Nah pertanyaannya kenapa negara nggak ngurus? Lah pemimpinnya aja nggak sekolah. Kan gitu, harusnya pemimpin itu kan memotivasi. Kan gitu. Mengajak generasi muda itu untuk semangat gitu loh. Dengan memberi contoh. Kalau Pak Prabowo kan lihat, kalau kita lihat tayangan-tayangan di TV, di medsos itu ya, luar biasa loh ruangan dia diisi. Nggak tahu hitungan bukunya berapa banyak gitu loh. Ini baru presiden menurut saya gitu. Nah ini harus kita sampaikan Mas Eko, saya terima kasih ya. Jadi biar rakyat juga yang menonton ini tahu saya pikir bahwa tujuannya mulia. Bukan nggak boleh senang-senang, boleh. Cuma kalau bisa kan yang senang itu bukan cuma ASN-nya, rakyatnya juga ikut senang. Sama-sama senang. Jadi kalau kita bicara, oh iya Mas. Nah cuma satu tadi yang tertinggal Mas. Soal misalnya potensi yang lain. Potensi lain ya, ini butuh waktu Mas. Butuh waktu. Saya yakin pemerintah akan melakukan itu.
Kita tahu kan hari ini terlalu banyak kebocoran-kebocoran di sektor tambang, Mas. Di sektor migas juga seperti itu. Nah, yang begini, Mas, tidak semudah membalik tangan seperti kita lihat isi dompet tadi, Mas. Kan gitu. Saya yakin ini akan menyusul. Paling tidak kan dengan mungkin ya kasus-kasus apa ini saya tonton tadi Presiden sudah memberi keleluasan pada PH untuk mengusut kasus-kasus korupsi. Saya berharap dimulai dari dari pagar laut ini semua pihak siapapun itu saya nggak peduli ya mau mantan presiden mau siapapun saya nggak ada urusan itu. Ketika dia mengkhianati negara dia harus mempertanggungjawabkan pengkhianatannya terhadap negara. Karena negara ini negara hukum bukan negara kekuasaan yang bisa sekendak perut dia baik. Ya kita semua bayar pajak jadi kita berhak Mas untuk terlibat. Itu Mas kalau menurut saya. Dimulai dari pagar laut dan yang lain-lain ya gitu terkait dengan tambang segala macam gitu Pak Dea. Oh iya pasti akan ke sana. Nanti kan kebuka karena saya punya keyakinan pepatah lama itu dibuat Mas itu berdasarkan pengalaman empiris bahwa katanya sepandai-pandai mencium bangkai pasti tercium juga. Yang paling tidak hari ini kan satu persatu terbuka Mas. Jadi saya dan tentu kita semua berharap bahwa ke depan ya ini akan terurai gitu Mas persoalan-persoalan bangsa ini. Mari kita doakan tentunya ya untuk kebaikan 270 juta rakyat Indonesia bukan untuk kebaikan segelintir orang. Baik, Pak Ade kita bicara tentang Sumsel. Yuk. Di tengah upaya efisiensi anggaran ini, penasaran juga sih apa yang akan terjadi dan apa pula yang harus dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan, baik Pemprov maupun Pemkot dan Pemkap. Sepengamatan Pak Ade selama ini. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Presiden itu harus jadi atensi semua kepala daerah dimanapun berada, tak terkecuali di Sumatera Selatan. Jadi ayo kita fokus bangun manusia karena investasi manusia ini tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak kita tanam hari ini lantas besok kita panen. Kan gitu. Jadi semua butuh proses, tapi kalau kita tidak mulai hari ini, maka kalau kita tidak pernah semai hari ini, terus kapan kita mau bisa panen? Kan itu logikanya. Jadi kalau kita semai hari ini, ya, semua memastikan menyemai, maka pasti 10 tahun ke depan kita akan mulai memanen apa yang sudah kita semai. Jadi banyak, ayo. Di Sumsel juga begitu banyak, Mas. Kalau kita cerita ya, di provinsi misal, kita kemarin sudah ribut-ribut, alhamdulillah ke depan ini PPDB sudah berubah ya, namanya juga berubah dan polanya juga berubah. Jadi jangan lagi maksud saya kita mencederai rasa keadilan masyarakat. Contoh untuk sekolah SMA Mas Eko, kemarin kita ribut-ribut mau zonasi, seolah-olah kita nih taat hukum lah, paling pokoknya buat saya paling memualkan dan norak itu Mas. Sementara kita lupa masih ada 4 kecamatan kalau saya tidak salah di kecamatan di Kota Palembang yang tidak punya sekolah Mas. Artinya apa? Kita kan mengkhianati Mas, melanggar hak asasi mereka yang tinggal di jauh dari sekolah. Enggak di 4 kecamatan iya, terutama di 4 kecamatan ini yang tidak ada sekolah gitu. Nah, Mas Eko bayangkan Mas, itu di depan rai Ujung Palembang, di ibu kota negara, di ibu kota provinsi. Saking semangat saya ngomongnya. Di ibu kota provinsi Mas, bayangkan, non jauh di ujung Tulung sana Mas. Ya? Apakah distribusi sekolah itu sudah merata? Ini saya pikir
harus jadi atensi bersama. Kemudian juga membangun budaya politik pelayan, Mas. Jadi bukan malah minta dilayani terus, kita nih kan menikmati fasilitas sekendak gue ngaturnya, ya kan, tapi lupa dengan tanggung jawab. Jadi banyak saya pikir yang skalanya sudah ditetapkan oleh Presiden, termasuk mengawal makan bergizi gratis ini, Mas. Bagaimana dengan instruksi dari BKN mengenai tidak perlu adanya staf sus atau staf ahli dalam rangka menghemat anggaran juga ini? Apakah Pak Ade juga sepakat tentang itu? Ya, kalau lihat sebenarnya, Mas, kalau mau jujur, Mas, wali kota, bupati, kepala daerah ini butuh tenaga ahli, Mas. Kalau kita mau jujur. Tapi kan persoalannya selama ini tidak proporsional, Mas. Banyak orang yang tidak punya kapasitas, tapi dia punya isi tas, atau mungkin dia punya investasi politik, sehingga dia terlibat di sana. Jadi bukan orang-orang yang punya isi kepala di situ, bukan orang-orang yang punya kompetensi, Mas, yang diletakkan di situ. Nah, dalam konteks ini saya sepakat, sebagaimana disampaikan Prof. Risdan, ya, kalau saya tidak salah, ya, kepala BKN, kan. Ini kan lebih banyak posisi-posisi bayar utang politik, Mas. Jadi ya suka atau tidak, saya support, Mas. Jadi sampai muncul sebuah kesadaran bahwa kalau mau jadi staf ahli, Anda harus punya kapasitas lah, gitu loh. Minimal kapasitas Anda itu diukur di ruang publik, gitu loh. Ya, publik tahu apa aktivitas Anda, apa yang sudah Anda lakukan, atau apa karya Anda, sehingga Anda memang layak untuk ditempatkan dan dihargai oleh negara. Jadi kalau soal staf sus, staf ahli, saya sepakat, Mas. Karena memang selama ini itu jadi proyek bayar utang, Mas, utang politik. Bayar utang? Tuh, iya, faktanya gitu. Kita lihat loh, Mas. Dari 11 BUMN di Sumsel, ya, yang saya tahu kalau tidak salah cuma 5 atau 6 yang menghasilkan. Terus 5 ini, Mas, kenapa orangnya nggak diganti-ganti sementara nggak ada manfaatnya, coba? Ya, negara mensubsidi mereka untuk apa, coba? Harusnya kepala daerah peka, bukan peka. Loh, ini nggak ada hasilnya, ngapain kalian digaji? Ngapain kalian kita bayar? Ya, ini pertanggungjawaban saya sama rakyat, loh. Saya tunjuk Anda di situ untuk kerja, bukan ngerjain perusahaan atau menjadikan perusahaan untuk bancakan. Justru kan ada tanya juga, kenapa orang tuh tenang-tenang aja, Mas? Udah nggak menghasilkan, dia aman-aman aja kan, goyang-goyang kan gitu. Ya. Di kota juga gitu, menurut saya nih, Mas. Ya, bayar dewas, bayar direksi PAM mahal-mahal, tapi nggak ada manfaatnya, Mas. Menurut saya nggak ada manfaatnya. Kenapa? Air PAM naik terus, Mas. Bahkan ini akan ada bayar limbah lagi. Itu udah banyak tuh, ada beberapa WA masuk saya. Aduh, ini gimana nih, tambahin lagi biayanya. Menurut saya, Mas, orang itu tidak punya kapasitas. Kenapa? Kalau mereka punya kapasitas, Mas, dia akan carikan solusi. Sepengetahuan saya, Mas, saya tolong dikoreksi kalau salah. Hari ini kan biaya, salah satu komponen biaya itu listrik begitu tinggi, Mas. Ya toh? Kenapa tidak diganti misalnya dengan gas yang bisa lebih murah, atau mungkin panel surya? Sehingga kursi bisa kita tekan. Ya. Dan misal pola-pola pengelolaan air dengan tawas, kan harus beli tawas terus kan gitu. Belum lagi tawas ini keruh kadang, ya kan. Kemudian juga kadang suka berbau. Kenapa nggak pakai membran, Mas? Nah, saya nggak tahu orang-orang itu mikir nggak mencarikan solusi supaya rakyat ini jangan bebannya banyak betul, jangan berat betul, sehingga pos anggaran dari situ bisa dialihkan ke yang lain. Rakyat juga kan pengen jalan-jalan, Mas. Gimana cara negara hadir? Negara bantu menekan pengeluaran, salah satunya itu. Begitu pemimpin itu seharusnya, Mas. Bukan nyaman, oh udah ada persoalan, salah dia. Untuk apa dibayar ratusan juta? Itu puluhan juta kok nggak ada manfaatnya. Dan kalau wali kota bisa membenahi itu, Mas, wah, baru kita cium jempol.
Ya, Hmm. rakyat akan senang. Selama ini kan mitos kalau udah naik udah pernah turun. Kalau saya jadi wali kota, program 100 hari saya akan turunkan PDAM. Itu baru wali kota. Cuma Baik. sayang saya nggak nyalon, jadi nggak mungkin saya ambil kebijakan. Tapi paling Baik, Pak tidak Ade. ini saya berharap banyak yang Hmm. nonton gitu. Nah, Ya, eh, sehubungan dengan staf ahli, memang beberapa waktu lalu kita juga sempat wawancara dengan PJ Gubernur Pak Ellen Setiadi. Beliau bilang memang staf ahli atau staf sus, tenaga ahli itu dibutuhkan sebetulnya, sangat-sangat dibutuhkan. ya itu yang saya sampaikan. Tapi Itu ada yang saya juga sampaikan. sebagian masyarakat, netizen kita berkomentar, apa gunanya dinas-dinas, OPD? Di situ kan para ahli semua. Kenapa masih perlu tenaga ahli, tim-tim yang di luar dari dinas-dinas? Oke, jadi logikanya gini Mas. Logikanya kan kita sering dengar tuh ini pemain kok tidak lebih cerdas dari penonton, kan gitu Mas. Kalau kita nonton bola kan gitu, wah, kan gitu. Nah, kita harus realize ya yang seperti ini. Maksud saya tidak semua terlihat, apalagi mereka itu kan lebih kepada teknis sebenarnya. Ya, di samping tadi keterbatasan-keterbatasan lain ya menurut saya, tentu dibentuk orang yang, nah ini tadi pentingnya keahlian tadi Mas. Maka dia akan komprehensif melihatnya. Ya, mungkin hari ini tadi kalau ada tenaga ahli gubernur atau wali kota misalnya stafsus yang paham nih soal perekonomian kan, ini apa ini yang harus dilakukan? Mungkin orang yang di biro ekonomi Mas, mohon maaf betul, tidak punya kapasitas atau keilmuan tentang ekonomi pembangunan misalnya. Ya kan? Nah, bagaimana dia akan melahirkan konsep? Itu satu, Mas. Kedua, ini kan bisa jadi mitra Mas. Mitra untuk berdiskusi sehingga muncul sintesa gitu. Muncul pemikiran baru yang tentu ya harapannya kalau ini idealnya Mas ini akan memberi manfaat. Nah, belum lagi tadi kan pejabat-pejabat ini ya karena disibukkan oleh aktivitas mereka. Mereka kadang nggak monitor Mas apa yang terjadi di daerah, suara-suara di bawah. Kan kita bisa hitung lah luas wilayah kita, coveragenya ya, yang diurusin 1,7 juta jiwa. Satu dinas isi orangnya berapa sih gitu. Kan gitu. Nah, keterbatasan ini makanya perlu orang yang ahli betul ahli gitu loh, Mas. Bukan staf ahli yang dianggap ahli. Ya, dianggap aja dia ahli maka didudukkan di sana. Tapi dia tidak punya kapasitas gitu. Nah, ini yang kita tidak mau. Jadi jangan buang-buang uang rakyat untuk kepentingan politik seperti yang disampaikan oleh kepala BKN. Ini harus pelan-pelan dibersihkan yang begini gitu. Budaya-budaya berutang ini gitu loh. Jadi kita harus merubah budaya memang gitu. Baik. Intinya Pak Ade sangat sepakat dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai upaya menghemat anggaran APBN dan APBD. Gitu ya Pak Ade ya? Harus sepakat Mas dengan alasan-alasan yang menurutku sangat rasional dan itu yang dibutuhkan bangsa ini. Langsung closing statement Pak Ade untuk masyarakat Sumatera Selatan. Untuk masyarakat Sumatera Selatan, saya pikir kita harus objektif ya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Presiden ini punya nilai besar untuk kemaslahatan umat dan ini harus kita dukung. Dan budaya-budaya selama ini yang bekerja sekedar menggugurkan kewajiban ini harus kita selesaikan sampai di sini. Kita pengen mereka yang menikmati uang rakyat betul-betul bekerja untuk memberi nikmat kepada rakyat. Saya pikir itu, Mas. Jadi mereka yang menikmati harus memberi nikmat kepada rakyat. Mas. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan singkat kita dengan Dr. Ade Indra Caniago mengenai upaya efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan kebijakan ini membawa nilai manfaat yang sangat-sangat berguna bagi masyarakat sehingga muncul kebaikan dan kesejahteraan untuk semua.
Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ade yang sudah meluangkan waktu untuk Sama-sama, berbagi Mas Eko. sharing dengan kita semua. Demikian Tribuners, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.